sosok beliau sangat berperan dalam kehidupan saya hingga saat ini. Mulai dari SD barangkali saya mengenal beliau, sangat terasa jasa beliau terhadap perkembangan saya sampai saat ini. Ya, beliau adalah guru saya. Beliau orangnya tegas, dan itu yang saya anut dari beliau. Banyak hal pelajaran-pelajaran di luar pragmatis tentang berkesenian yang saya dapatkan dari beliau. Di luar kelas juga begitu, ya di luar kelas juga gitu. Jadi dia tertata bener gitu, segala sesuatu dia sudah direncanakan gitu. Kalau misalnya mau kemana-mana itu harus gini gitu. Nggak bisa menghitung saya jasa beliau. Ya sebenarnya dari semenjak pensiun sampai sekarang, kerinduan itu masih terasa gitu ya. Kami sebagai anak tetap menghargai beliau sebagai orang tua, dan kami ingin tetap silaturahmi kapan saja, di mana saja. Karena kami berdiri di sini seperti ini itu karena jasa Prof. Ius. Awalnya saya itu di dalam budaya itu didekatkan ke pencaksilat, ngibing pencaksilat. Nah setelah ngibing pencaksilat, kemudian karena kebetulan pindah ke Bandung itu di Jalan Babakan Tarogong, kira-kira begitu. Nah di Babakan Tarogong ternyata yang pindah dari Tarogong Garut ke sana itu, ke Babakan Tarogong itu ternyata bukan orang pedagang saja, tapi termasuk juga budayawan, seniman. Nah di antaranya saya sangat dekat sekali dengan rumahnya Bapak Kayat. Bapak Kayat itu pimpinan grup Wayang Wong, wayang orang Sunda, Priangan gitu. Nah akhirnya karena ibu saya yang paling senang pada kesenian, saya sering diajak nonton pertunjukan wayang golek, penca, dan sebagainya. Termasuk juga nonton pertunjukan atau sedang latihan wayang wong tersebut. Nah akhirnya karena sering diajak nonton oleh ibu saya, itu akhirnya saya jadi tertarik. Akhirnya ya saya belajarlah dari mulai menari tari wayang dulu begitu, sehingga akhirnya lama-kelamaan menjadi anak wayang wong. Jadi anak wayang itu artinya anak wayang wong yang kecil-kecil, dan banyak anak-anak yang belajar seperti itu. Gitu. Itulah kira-kira mulai awal budaya saya berkaitan dengan budaya Sunda. Jadi sekitar kelas 4 SR naik kelas 5 SR mulai dekat dengan budaya. Profesor Ius Rusliana adalah salah seorang maestro tari, terutama dalam tari wayang dan drama tari. Beliau adalah seorang pewaris dari ahli-ahli tari wayang dan tentu wayang wong, khususnya wayang wong Priangan di Jawa Barat, yang kemudian menjadi pewaris untuk membuat karya-karya tari wayang di Jawa Barat. Seperti kita tahu, beliau menjadi seorang rekompos tari wayang Priangan yang berkembang di 3 daerah seperti di Sumedang, Bandung, dan Garut. Pada umumnya dulu ya, hasanah tari tradisi Sunda, yang saya sebut Sunda di sini itu sebenarnya Priangan, begitulah ya, Priangan. Itu pada umumnya tari tradisi itu tariannya itu rata-rata setengah jam ke atas gitu, setiap tarian itu panjang sekali gitu.
Dan setelah saya analisa di tari wayang itu, kenapa begitu panjang? Karena banyak pengulangan-pengulangan. Dan juga yang tetap saya pertahankan, karena di dalam tari wayang salah satu di antaranya iringannya tidak satu macam, tapi rata-rata 3 macam ritme iringan. Ada irama yang lambat, sebatna teh lagu ageng, ada lagu sawiletan, dan lagu gancang. Jadi rata-rata setiap tarian menggunakan 3 periode lagu. Lagu ageng, lagu sawiletan, dan lagu gancang. Jadi yang saya rekomposisi tarian wayang yang diajarkan baik di ASDI, STSI, ISBI, dan juga di sekolah menengah di SMK jurusan tari itu pada umumnya saya rekomposisi. Jadi rekomposisi dalam pengertian disusun kembali, yang terlalu banyak pengulangan itu dipadatkan sehingga rata-rata di bawah 25 menit itu setiap tarian itu. Tari Srikani Mustakawe ini kebetulan tarian jenis putri yang mungkin ya itu saya bisa menyebutnya itu karena mungkin sifatnya subjektif. Yaitu saya senang sekali tarian itu. Di Srikani Mustakawe ini mengapa saya sangat menarik untuk merekompusnya lebih serius begitulah. Karena kebetulan kekayaannya cukup banyak begitulah. Selain iramanya ada 3 irama, juga di dalam perangnya tidak hanya perang ngalagar. Ngalagar itu tidak memakai apa-apa, hanya tangan saja dan kaki. Tapi juga ada perang menggunakan keris, menggunakan gonewa panah. Jadi ada 3 macam itu begitulah. Sehingga jadi terasanya menarik begitu. Kalau Srikani Mustakawe itu kan intisarinya itu memperebutkan pusaka layang Jambus Musada ya. Jadi ketika itu pusaka layang Jambus Kali Musada itu dicuri oleh si Mustakaweni. Kemudian si Srikani mengejar dan terjadilah peperangan. Walaupun peperangan itu imbang, tapi akhirnya si Mustakaweni dapat terkalahkan. Nah, jadi intisari atau unsur filosofisnya dari tari Srikani Mustakaweni itu bahwa hak orang lain itu tidak boleh diambil. Tari Sunda umumnya itu senantiasa sangat dekat dengan musiknya, dengan karawitan tari. Nah ini karawitan itu perlu juga dijelaskan. Mengapa umpamanya tari Gatot Kaca itu lagunya benrong dengan Gunung Sari? Karena itu ada nilai, selain ada ritmenya, ada temponya, ada suasana, tapi juga ada gambarannya, ada juga makna dari lagu tersebut. Lagu tersebut sesuai. Oh benrong memang cocoknya untuk gagahan gitu dengan Gunung Sari. Nggak mungkin lagunya yang lain begitu. Nah ini juga penting. Jadi artinya musik tari bagi orang tari itu penting begitu. Minimal tahu sesuai dengan wanda lagu istilahnya kalau di karawitan wanda laguna. Jadi wanda lagunya ya harus sesuai dengan kondisi tariannya. Gambarannya seperti itu. Kira-kira wanda lagunya lagu apa yang cocoknya? Nah ini saya menjelaskan dulu seperti itu barulah praktek supaya jadi mereka bisa meresapi apa yang diajarkan. Sosok Iis Rusliana, ternyata beliau bukan hanya sebagai seorang guru tari, tapi beliau juga memiliki kemampuan bagaimana menyusun naskah, bagaimana beliau sangat paham terhadap irama, sangat paham terhadap musik-musik tradisional terutama gamelan. Sehingga sejak saat itu walaupun beliau tidak mengajar di kelas kepada saya dan sampai saat ini beliau adalah guru saya. Prof. Ius di dalam dunia seni tari, pendidikan seni tari khususnya, beliau adalah maestro yang sangat luar biasa. Dan banyak peran penting yang dilakukan oleh beliau bagaimana terutama dalam pengkemasan tari-tari wayang dan wayang orang. Atau yang sekarang lebih dikenal di mata kuliah drama tari. Beliau sebetulnya sangat low profile.
tidak mau mengatakan bahwa tari-tarian yang dipelajari di SMKI maupun di ASTI ataupun juga kalau sekarang ISBI dan juga mungkin di UPI ya, tari-tari wayang ini tidak diaku sebagai itu adalah karya gubahan beliau. Padahal bahwa tarian-tarian itu adalah merupakan gubahan yang tadinya memang bersumber dari tari wayang yang hidup pada masa tahun 30-an, 60-an gitu, yang kemudian dikemas kembali oleh beliau atau istilahnya digubah. Sehingga sekarang muncul tari-tarian yang bisa dipelajari oleh para mahasiswa dengan kemasan tari Gatot Kaca, Sri Kandi Mustakaweni, pokoknya semua tari-tari wayang yang ada di kampus ini itu merupakan gubahan beliau. Tapi beliau jarang sekali mengatakan bahwa itu adalah gubahannya. Tetapi bagaimanapun ketika Prof Yus inilah yang melakukan sehingga sampai sekarang turun-temurun tarian-tarian itu masih dipelajari oleh kita semua. Dan itulah pentingnya atau bagaimana beliau membuat sejarah gitu ya, menorehkan sejarah tentang kehidupan tari wayang di Jawa Barat ini. Dan kemudian setelah beliau mengajar, maka beliau punya kepedulian bagaimana beliau mengcreate tarian-tarian tersebut, mengubah kembali sehingga bisa dipelajari secara utuh oleh para mahasiswa dan mudah untuk dipelajari karena sudah disusun secara struktur, baik itu koreografinya, kostumnya, musiknya, sehingga sampai sekarang lah tari wayang bisa hidup. Nah, ini salah satu bukti waktu ketika saya ngajar di Amerika begitu. Nah, ini Ibu Katy Polly itu kalau di kita itu dekan lah gitu loh ya. Dekan budaya Asia. Jadi di Amerika itu ada sebuah fakultas khusus tentang mempelajari budaya-budaya Asia. Nah, termasuk diantaranya budaya Indonesia. Nah, saat itu kebetulan kagiliran Indonesianya itu Jawa Barat, Sunda begitulah. Sehingga Bapak, nah ini ketika saya yang semester yang kedua kalinya diberi itu gitu. Karena apa? Mereka ingin juga saya itu membuatkan sebuah drama tari wayang. Harinya Ramayana, saat itu inginnya Ramayana karena paling terkenal Ramayana. Tapi dialognya mohon tidak dengan bahasa tradisi Indonesia, ingin dialognya dengan bahasa Amerika, bahasa Inggris. Tapi tidak semuanya, misalkan begini, kalau bahasanya tidak bisa diinggriskan, mereka tidak menggunakannya. Misalkan lang-lang resmi kang sapisan nggak bisa, kecuali kalau terus di mana itu biasa di bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya juga jadi dalang, ya si penari juga jadi dialog, akhirnya dialognya bersama-sama begitulah ya. Nah ini ketika membuat Ramayana di sana. Gitu. Kemudian ketika saya awal menjadi pegawai negerinya di ASTI, kan saya pegawai negerinya mulainya di SMKI. Waktu ibu jadi siswa itu saya sudah jadi pegawai negeri di SMKI. Membuka jurusan setelah kokar kan, setelah kokar jadi SMK, kemudian saya diminta untuk membuka jurusan tari di SMKI. Saya alhamdulillah membuat naskahnya dan sebagainya, akhirnya menjadilah, dan saya juga sanes sendirian ya, tapi studi dulu ke Yogyakarta. Di Yogyakarta kan ada konri istilahnya. Kalau di sini kori itu konri, akhirnya alhamdulillah bisa disetujui membuka jurusan tari di SMK. Dan saya lah sebagai pegawai negeri pertama guru jurusan tari dan akhirnya jadi ketua jurusannya di sana gitu loh. Nah, itu kembali lagi. Justru pas saya ini yang mendekati saya supaya pindah ke ASTI.
Tapi saya saat itu menunggu dulu sampai ada lulusan pertama. Dulu kan SMKI itu 3 tahun, pernah juga sampai 4 tahun. Akhirnya ya setelah lulus ibu angkatan pertama dengan almarhum Panana yang setelah pertama, ya saya pindahlah ke ASTI begitu. Dan pindah ke ASTI, akhirnya ya saya tidak tahu ternyata Pak Saini itu karena 2 tahun kemudian ditarik jadi direktur kesenian di pusat di Jakarta. Akhirnya sayalah ditunjuk jadi PJS, pejabat sementara direktur ASTI Bandung. Tapi bukan disuruh enak begitu. Siapkan segala macamnya dengan aturan-aturan segala macam supaya ASTI bisa jadi STSI. Waduh, saya kan kakarage asup jadi itu sudah seperti itu, dan diantaranya saya menjadi dosen teladan saat itu begitulah ya. Ketika dia menjadi ketua. Jadi saya beberapa kali lihat ketika mulai masuk kerja pukul 8 kurang 10 menit, semua pekerja itu masih duduk-duduk santai lah di lobi, di situ dulu ada lobi ya. Ketika Pak Yus datang pakai kendaraan dinas itu semua ngeburiak, semua masuk semua. Ya gitu, itu ada sugesti itu gitu, saya juga nggak tahu gitu. Sosok beliau itu sangat ditakuti dalam tanda kutip begitu ya, karena memang jiwa kepemimpinannya atau aura kepemimpinannya itu sangat tebal begitu ya, sehingga kami sebagai mahasiswa pada waktu itu ketika mau masuk kelas, siap-siap mau masuk kelas, datang suara motor gitu ya. Kemudian suara kaki tok tak, nah itu mahasiswa sudah bukan takut ya, ya sedikit takut atau apa ya namanya, sehingga kami berlarian ke kelas begitu ya. Sepatu apa? Sepatu Ceko ya dulu yang terkenal ya. Jadi kalau misalnya berjalan, itu udah kedengaran Prof Yus itu, trok trak gitu ya. Saya nggak tahu itu sengaja atau enggak gitu. Kalau misalnya lagi teman-teman mahasiswa lagi pada ngobrol, belum waktunya masuk, udah dengar suara sepatunya, belum tahu padahal. Tapi orang, Pak Yus datang, udah semua. Ada kenang-kenangan yang mungkin dalam pelaksanaan penempaan saya ketika saya belajar sama beliau ya. Ketika dulu saya akan ujian tari wayang S1, karena saya harus menarikan 10 tarian gitu ya, 10 tarian. Tapi kemudian saya menjadi 5 tarian, dalam prosesnya disaring kemudian menjadi 5 tarian, dan terakhir menjadi 1 tarian untuk disajikan. Nah, untuk mencapai ke sana, ini luar biasa sekali usaha yang harus dilakukan oleh saya berdasarkan arahan beliau. Bagaimana kita bisa menguatkan kaki, bagaimana kita bisa berekspresi gitu ya. Maka ketika latihan, setiap hari saya harus naik turun tangga sebanyak 50 kali di jurusan tari. Itu kenangan yang tidak pernah terlupakan, tetapi memang itulah hasilnya. Proses tidak bisa membohongi hasil. Dan akhirnya saya bisa, alhamdulillah, kaki saya sangat kuat sekali dengan proses seperti itu salah satunya. Ya, saya kalau sedang santai ya biasa, tapi kalau sudah kerja akan masuk ke ruangan itu seperti tentara gitu. Wah, mahasiswa sudah, karena memang saya orangnya kalau sudah mengajar mungkin bagi apa begitulah ya. Saya nggak bisa santai-santai, nggak bisa humor begitulah ya. Selalu dinas gitulah ya. Jadi artinya pantas kalau saya datang ke kelas juga tidak jalan santai, tapi ya saya selalu dinas begitulah, sehingga artinya mahasiswa juga tahu bagaimana kondisi saya lah begitulah.
Itu memang demikian. Jadi saya mungkin relatif itu serius, begitulah, lebih serius, sehingga ya termasuk jalan kaki juga nggak bisa santai begitu ya, masuk seperti itu. Jadi sama aja. Jadi disiplinnya ke anak-anak, disiplinnya ke anak didiknya di kampus, atau kebetulan saya juga dulu sebagai salah satu mahasiswanya, jadi saya memahami betul dan tahu antara di kampus dan di rumah ya sama aja ke anak-anaknya, sehingga ada positifnya ke anak-anak. Jadi jarang sekali mereka melakukan kesalahan yang tidak Bapak inginkan. Jadi mereka takut bermasalah dengan Bapak, ya mereka akhirnya mendisiplinkan dulu, lebih dulu gitu. Ya boleh dibilang galak sih enggak ya, karena Bapak itu jarang ngomong, tapi dengan sikap atau sekali berbicara menakutkan. Gitu. Menakutkan. Akhirnya pernah sekali kejadian lucu, kalau menurut saya melucu, ketika anak-anak masih kecil, kita di rumah kan suka ngobrol, saya, anak-anak, kemudian yang lainnya, keluarga yang lainnya, kita ngobrol. Bapak datang, mereka semua lari ke kamar. Bapak uih. Itu pernah kejadian. Kalau berarti waktu kecil itu, Bapak uih, udah bubar semuanya, nggak ada lagi yang di meja makan ngobrol, masuk ke kamar masing-masing semuanya. Saya ketawa aja, tapi saya nggak bilang ke Bapak, ya udahlah kalau Bapak berubah nanti takutnya persepsi anak-anak terhadap Bapaknya akan berubah. Udahlah biarkanlah seperti itu adanya gitu. Dan alhamdulillah anak-anak karena dengan rasa bukan takut, rasa segan itu, ya alhamdulillah jarang sekali melakukan kesalahan yang tidak Bapak inginkan gitu. Dulu itu kan mesin tik ya yang jadi pokoknya. Nah sekarang itu mengapa saya kembali lagi ke mesin tik? Karena mata saya mulai dengan cahaya itu tidak kuat. Jangankan cahaya dari laptop begitulah. HP saja yang gede seperti yang dipegang oleh Anda, saya sudah tidak kuat memakainya. Goyang. Makanya saya pakai HP itu yang kecil saja. Dan memang satu hal juga ada hubungannya dengan batinnya saya. Rasanya ada suara itu agak lain begitulah ya. Ada dorongan lain. Beda kan kalau laptop kan tidak ada suaranya, itu mah tak itu ternyata ada nilai yang sangat spesial bagi batin saya begitulah ya. Di samping karena kondisi tubuh yang seperti itu. Kira-kira itu ya. Saat ini memang Prof. Ius telah pensiun. Mungkin berkarya pun beliau sudah tanda petik bukan tidak bergairah, tapi memang dalam kondisi sudah ya usianya lanjut, itu sudah tidak akan tertangani. Tetapi kalaupun beliau pernah mengatakan, wah saat ini saya sudah pensiun, sudah ingin istirahat, sebetulnya itu adalah motivasi yang sangat besar. Karena saya tahu siapa beliau. Ketika satu saat saya pergi ke Amerika bersama beliau, ada satu momen yang sangat penting bagi saya. Beliau pernah mengatakan, Pak Lili, Ken, isuk mah Bapak mau ngomong. Artinya, beliau itu untuk besok lusanya karena ada kegiatan, dia tidak akan berbicara. Sebetulnya adalah beliau itu berharap generasi-generasi yang berikutnya yang berbicara. Kenapa? Beliau adalah sesepuh Sunda. Pasti sikapnya itu beliau ada sikap-sikap lain, ya kitalah yang generasi penerusnya yang harus mengerti. Jadi beliau itu bukan berhenti, tapi beliau itu ingin memotivasi kita. Ibu sangat berterima kasih kepada Prof. Ius ya yang telah mempercayakan Ibu untuk sebagai pelanjut atau generasi penerus di dalam tari wayang, juga di dalam drama tari. Sebetulnya Ibu asalnya menolak gitu, apakah saya mampu untuk mengajar gitu.
Terus apakah saya bisa gitu untuk melanjutkan garapan-garapan Prof. Ius ini gitu ya. Walaupun dulu didokumentasikan yang drama tari karya Prof. Ius, tapi kan sekarang ini banyak yang inovasi, ada perubahan-perubahan. Nah, itu dari perubahan-perubahan itu ya kita juga harus dipikirkan. Kadang-kadang saya juga kalau membuat karya itu selalu konsultasi dengan beliau. Misalkan yang karya drama tari gitu, saya konsultasi dengan beliau. Pak, saya mau menggarap drama tari misalkan Subadra Larung. Bagaimana misalkan susunan adegannya seperti ini, dialognya seperti ini. Oh iya bisa, silakan konsultasi dengan Dalang katanya. Kalau menurut Bapak ini bisa. Di masa akhir jabatannya, beliau membebaskan saya. Di situ saya sebagai penata rias busananya. Beliau ingin mencoba mengkolaborasikan wayang dalam bentuk baru, terutama tentu saja dikolaborasikan dengan perkembangan di masa sekarang. Jadi yang asalnya wayang itu matok terhadap tradisi, dan sekarang beliau membebaskan wayang itu bisa dikolaborasikan dengan bentuk-bentuk yang lain, seperti itu. Iya. Saya hanya meneruskan pikiran-pikirannya sebetulnya. Karena kompetensi saya lepas itu. Saya murid durhaka sebetulnya. Dia kan kompetensi dia di tari wayang ya. Saya nggak lepas gitu. Bukan di situ gitu. Tapi pikiran-pikiran beliau saya bawa gitu. Ya akan, dan saya akan saya wariskan kepada murid-murid saya pikiran-pikiran Prof. Ius itu. Saya mentransfer aja, kemudian saya wariskan bahwa Prof. Ius membuat gini. Ya konsepnya seperti ini. Bukan produknya tapi konsepnya. Sebetulnya kalau ada Bapak sudah mengungkapkan bahwa ingin beristirahat, ingin menyerahkan ini kepada murid-muridnya, saya tuh sebetulnya masih sangat sedih ya kalau mendengar itu. Karena masih banyak sekali keilmuan yang beliau miliki belum turun kepada murid-muridnya. Dan saya sangat memaklumi, memang mungkin dengan usia seperti itu beliau sudah ingin lebih konsentrasi kepada hal yang lain ya. Tetapi tentu saja harapan kami, Bapak jangan dulu istirahat. Berikan ilmu-ilmu Bapak yang masih belum sampai kepada kami. Karena saya sendiri masih banyak yang belum didapatkan dari Prof. Ius. Dan tentu juga kawan-kawan yang lain. Karena memang generasi kita adalah generasi penerus beliau. Tetapi kami masih sangat kurang sekali ilmu yang belum diturunkan oleh beliau. Oleh sebab itu saya berharap Prof, jangan dulu beristirahat untuk memberikan ilmu tari. Tapi kami akan tetap menimba ilmu dari Prof. Walaupun misalnya secara formal tidak mengajar misalnya, tentu saja kami ingin sekali mendapatkan ilmu itu. Mungkin kami yang akan datang ke rumah Prof untuk tetap menimba ilmu di rumah Prof. Kalau ini waktu saya pas 70 tahun pensiun, tidak tahu WN itu dengan kawan-kawannya semuanya itu di Sunan Ambu mengadakan sebuah upacara khusus begitulah ya. Saya diundang khusus ngararagakeun Bapak umur 70 tahun pensiun. Nah dialah diberi ini begitulah. Sehingga ya saya agak kaget juga ya, bukan atau malah kaget. Kagetnya kunahan ya nu sajen mah nu paransiun teh di kieu-kieu ai Bapak di kieu-kieu beun pedah EN, meureun dia jadi rektorna gitulah ya. Hanya ya meski bagaimana saya kan harus menerima itu begitulah ya, akhirnya ya diterima ya, diberikan ini begitu. Nah ngan keur pangeleng-ngeleng tadina mah mun buaen ka dieu urang simpan di dieu gitulah. Tapi akhirnya mah tos cek ibu teh cenah tos simpan di dia. Jadi ini pangeleng itu 70 tahun. Jadi saya itu sekarang Oktober itu pas 73 tahun. Tapi masih kudu terus ngajar, ya. Kawita mah Bapak teh alim ai kudu di S1 unggul menjung seueur teuing mahasiswa. Akhirnya ya di pasca saja. Akhirnya di pasca ge Bapak teh di tahun kamari ge netos usul bisa tong Bapak wae lah ngajar teh. Usul teh cenapa Bu Janti kan direktur pasca. Karena belum ada gantinya siapa. Ini juga Bapak mah malah ya teh dah hiji ti Gusti Allah ge. Itu diantaranya ya, tapi ya saya berencana setelah semester ini selesai mungkin saya rek maksa we lah gitu, lebih baik lah
terlalu lama lah gitulah. Hanya ya seperti saya tinggal saya. Ya kecuali Pak Yakob mah masih senang kene. Dan apa kan pas ini mah mengapa diberhentikan karena beliau kan sakit. Kasihan gitu. Ya kayaknya pas ini tapi masih terus emutanana. Mohon rencana itu mau berhenti. Dan kedua, doakan saja dari Anda semua, mudah-mudahan saya terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke haji tahun ini. Mudah-mudahan. Sudah setahun 2 tahun mundur kan ku corona teh ya. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini jadi gitu. Saya ungkapan terima kasih buat Pak Ius yang sudah mengarahkan saya untuk terfokus terhadap mata kuliah tari wayang dan memberi kesempatan saya untuk mengkolaborasikan, untuk mengembangkan kostum tradisi menjadi hal yang sangat baru dan dapat diterima oleh masyarakat, dan itu menjadi satu kebanggaan dan satu pencapaian saya. Dan akhirnya masyarakat mengenal Joni itu bukan sebagai koreografer, tapi sebagai penata rias dan busana tradisi. Dan itu dibentuk oleh Profesor Ius dan diarahkan untuk menjadi seperti itu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Prof. Ius yang saya hormati, terima kasih udah menjadikan saya seperti ini. Saya berdoa semoga Prof. Ius sehat selalu, ya, kemudian masih tetap memberikan kontribusi pikiran-pikirannya terhadap kami semua murid-muridnya. Ya, terima kasih. Salah seorang murid Prof. Ius sekarang udah menjadi rektor di ISBI, yaitu Prof. N. Ya, sekali lagi saya doakan Prof. Ius dan istri dan anak dan cucu semuanya sehat, selalu didampingi barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam Pak Ius, hapunten samudaya kalepatan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Ius. Semoga Bapak sebagai orang tua saya, sebagai dosen saya, sebagai senior saya, semoga ini menjadi amal kebaikan bagi Bapak, dan mohon maaf apabila saya tidak bisa membalas jasa-jasa Bapak. Insya Allah saya akan selalu bersilaturahmi dan selalu memohon bimbingan untuk kemajuan karir saya. Terima kasih, semoga Bapak sehat-sehat selalu, diberikan panjang umur, diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan katsiran untuk Prof. Ius. Terima kasih, dan juga untuk ibu dan keluarga. Prof. Ius, saya tahu mungkin secara kedinasan, secara apapun, ya saya hanyalah orang biasa yang pernah dibesarkan oleh Prof. Walaupun mungkin Prof tidak merasa itu, tapi saya adalah murid Prof. Banyak hal saya bisa menata musik tari, salah satunya adalah campur tangan Prof. Ius. Saya bisa tahu membuat naskah tarian, salah satunya dari tangan Prof. Ius. Bahkan ini ada emosional pribadi saya. Saya diangkat di ASD Bandung, salah satunya campur tangan Prof. Ius. Terima kasih, semoga sehat. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Prof. Ius, baik itu kepada saya maupun kepada dunia kesenian, menjadi amal ibadah yang baik buat Prof. Terima kasih. Wah, sayanya nggak kuat Sayanya yang nggak kuat. Doa yang terbaik buat Bapak, semoga Bapak sehat selalu,
Mudah-mudahan Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Bapak diberi kesehatan selama-lamanya. Terima kasih Bapak atas jasa-jasanya yang telah diberikan kepada saya. Itu saja. Saya jadi sedih kalau melihat kalau ini apa cerita tentang Prof. Ius, karena saya bisa mengajar di sini adalah dorongan beliau. Kamu bisa, kamu sebagai pengajar bisa. Nah itu yang menjadikan saya, motivasi saya untuk terus bekerja di sini. Gini itu saja. Saya ungkapkan, tentu saja saya sangat berterima kasih dari hati yang paling dalam kepada Prof. Ius, guruku, bapakku. Mudah-mudahan Bapak diberikan panjang umur dan tentu saja diberikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan barokah kepada Bapak dan keluarga yang begitu telah banyak memberikan ilmu kepada murid-muridnya, yang entah berapa ribu sekarang murid-murid dari Bapak. Dan mudah-mudahan ilmu yang Bapak berikan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal Bapak nanti. Dan tentu saja tidak banyak kata-kata yang bisa saya katakan secara langsung, karena memang begitu besar andil Bapak terhadap dunia tari, ya, terhadap dunia pendidikan tari, dan juga telah mengukir sejarah di dalam sejarah tari di Priangan ini. Tentu ini akan menjadi hal yang sangat penting yang telah Bapak berikan kepada kami. Sekali lagi, Bapak jangan bosan untuk memberikan ilmu kepada kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Tentu saja Bapak sehat selalu. Apakah Anda ini akan hidup sebagai guru, sebagai dosen itu hanya sebatas itu saja? Saya harapkan tidak demikian. Jangan menggunakan mata itu dalam satu arah ke depan saja. Menolehlah, bermanfaat di masyarakat. Itu yang saya sangat berharap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.